Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini, baik bacaan pertama maupun juga di dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan, sama-sama memperlihatkan dua perempuan yang dituduh melakukan dosa perzinahan. Secara khusus di dalam bacaan Injil dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan dibawa oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Mereka kemudian menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka dan menuntut Tuhan Yesus untuk menghakimi dia sesuai dengan hukum Musa, yaitu dirajam sampai mati. Namun Tuhan Yesus tidak langsung menjawab. Ia justru menulis sesuatu di tanah. Dan karena mereka terus-menerus mendesak dia, maka Yesus bangkit dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu." Mendengar perkataan Yesus itu, maka satu persatu dari mereka hingga akhirnya hanya tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu. Dikatakan dengan jelas bahwa yang pergi pertama itu adalah yang tua-tua. Setelah itu diikuti dengan yang masih muda. Itu kenapa? Jawabannya itu adalah bahwa karena memang orang tua yang paling banyak berbuat dosa, lalu diikuti dengan yang masih muda. Jadi pengalaman juga ini memang diperhitungkan mundur dari Tuhan ini. Yang pengalamannya lebih banyak berbuat dosa, harus lebih dahulu keluar, harus lebih dahulu untuk pergi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, yang menarik itu adalah ketika mereka mendengarkan sabda Tuhan itu, dengan sendirinya mereka pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua dan hingga yang paling muda. Sisa perempuan dan juga wanita itu. Yang menarik itu adalah pesan Yesus di bagian akhir. "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kita baru saja menerima sakramen tobat yang mengingatkan kita semua tentang kebesaran kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu tetap sayang kepada orang berdosa, memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk memulai kehidupan yang baru, untuk memulai kembali yang baru, dan berjuang untuk melepaskan yang lama. Pertobatan adalah tinggalkan yang lama dan mulailah yang baru. Orang-orang Katolik, kita semua tidak diperkenankan untuk menjadi orang yang putus asa. Kita tidak boleh menjadi orang yang patah semangat. Kita tidak boleh menjadi orang yang kehilangan harapan di dalam hidup. Kita harus selalu yakin bahwa dosa dan perbuatan-perbuatan kita tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Dia selalu mau mengampuni kita, dan karena itu Tuhan memberikan pengharapan kepada kita supaya kita pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita dari bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama adalah belas kasih Tuhan selalu lebih besar daripada dosa kita manusia. Tuhan Yesus tidak menutup mata terhadap dosa-dosa kita, tetapi Ia lebih dahulu melihat manusia yang membutuhkan belas kasih. Ia tidak menghakimi perempuan yang berdosa itu, tetapi mengangkat martabatnya, memberi dia kesempatan supaya dia memulai kembali hidupnya. Dalam hidup kita sebagai orang berdosa, seringkali kita merasa tidak layak, seringkali kita merasa gagal,
Seringkali kita jatuh dalam kesalahan-kesalahan kita. Tetapi Injil hari ini menguatkan kita semua bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis. Ia selalu memberi kita kesempatan untuk bangkit kembali. Poin yang kedua, pertobatan itu dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu," maka orang-orang itu mulai sadar akan dosa mereka masing-masing. Maka mereka pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua hingga yang paling muda. Di sini kita belajar, pertobatan sejati bukan hanya soal menyesal, tetapi keberanian untuk melihat diri dengan jujur dan dengan rendah hati kita berserah kepada Tuhan. Masa Prapaskah adalah waktu yang indah untuk membersihkan hati dan memperbaharui hidup kita. Dan poin yang ketiga adalah pertobatan adalah langkah nyata untuk memulai hidup yang baru. Tuhan Yesus tidak hanya mengampuni dosa orang, tetapi juga mengajak perempuan itu untuk berubah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pertobatan bukan sekedar kata-kata di mulut, melainkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berupa memperbaiki sikap kita, bisa berupa memperdalam doa-doa kita, bisa juga merupakan berdamai dengan para tetangga, berdamai dengan anggota keluarga kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina di dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa belas kasih dan pertobatan adalah dua sisi dari rahmat Tuhan. Belas kasih membuat kita tidak boleh putus asa, dan pertobatan membuat kita tidak boleh tenggelam dalam dosa-dosa kita. Tuhan selalu membuka pintu bagi siapa saja yang mau kembali kepadanya. Selama masa Prapaskah ini, mari kita terus bertekun untuk datang kepada Tuhan dengan rendah hati, menaruh pengharapan penuh kepada Dia, dan semoga hati kudus Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa merajai kita, sehingga kita berani bertobat dengan tulus, menerima belas kasih dengan penuh syukur, dan hidup sebagai pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita semua berdiri. Marilah dengan penuh iman kita membawa seluruh harapan, niat-niat kita untuk bertobat, untuk memulai kehidupan yang baru. Umat sekalian menjawab, "Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan."